mudah-mudahan kesederhanaan ini tidak mengurangi semangat kita semua dalam rangka. Ini saya banyak terus terang. Kemarin saya ngomong sama Pak Yanto, saya masih dalam pikiran saya terbawa pas dan saya mau bisa melepaskan. Saya perlu laporkan Pak untuk yang tadi ada yang PAC di desa sana saya undang, terus ada 16 Pak desa, ini belum hadir semua, Kecamatan Toro 16 desa, dan waktunya sangat mendesak, mungkin ada kesibukan yang lainnya, mudah-mudahan nanti cepat datang ke sini. Terus ada penambahan dari kemarin Pak Tri, ini belum semua hadir, mudah-mudahan segera hadir. Terus ini saya perlu saya sampaikan beberapa hal mengenai maksud dan tujuan undangan kami. Itu dengan tujuan ini sebagai pengalaman saya dan sebagai saya didoktrin sama Pak Rianta kemarin, panjenengan mau diajak untuk berani untuk menjadi kader. Mau Pak Tri dari Proklon, Pak Nardianto, monggo. Gunakan sebagai kader untuk pengembangan di desa maupun di daerah panjenengan. Itu ya. Nanti panjenengan mengapa saya suruh seragam dan bawa KTP, ini nanti akan tandanya namanya GJL Pak ya. GJL itu garis gerakan jalan lurus. Saya baru masuk, tapi sebagai pelanggan saya terus terang itu baru kali ini saya bisa melangkah menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan memberatkan kepada pihak yang terkait. Permasalahannya waktu saya sampaikan kepada pengurus saya, ini saya membawa di PRRI itu coba panjenengan dipelajari. Kalau suatu itu panjenengan mendapatkan atau mengalami sebuah ada permasalahan dengan pekerjaannya, itu dia selaku pekerja di lapangan untuk pelaksanaan jalan pengurukan, nah ternyata ada miskomunikasi. Terus sampai akhir ya diperkirakan 75% itu masih bisa dibawa sampai akhir dan bisa dikondisikan. Itu biasanya seperti itu. Di sing lebusek itu akan mendapat suatu bisa lebih sukses lagi. Gitu ya. Ini permintaan saya dan saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami serahkan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Jadi biasanya kan alon rotatos gitu. Gias gitu. Pak Iban. Tadi bisik-bisik sama istri saya, aku darahnya juragan gampang lepas pari. Alhamdulillah. Ini sudah yang kesekian kalinya. Saya pernah darahnya supir bis, terus pernah darahnya juragan pelem, pernah aku darahnya bakul dawet. Sing kula omongke niku nyoto. Dadi nek aku ngapusi aku ora selamat.
Bakul Dawet tahu, sopir bis tahu, juragan pelem tahu. Ini tadi saya diberi predikat lagi tukang tebas pari. Alhamdulillah kita semua itu profesi-profesi yang baik. Bakul Dawet ya apik ngai. Apa ngelaki tombo wong ngelak. Sopir bis ya apik. Nyopiri wong bisa tekan dindi. Gitu. Terus apa juragan pelem ya apik juragan kok. Terus tadi mbae tukang tebas gabah ya apik tebas gabah, berarti predikat yang baik. Pertanyaan saya, nun sewu jujur mawon. Mosok ini ora pantes dadi anggota DPR MPR lho. Kira-kira pantes mboten iki? Pantes. Lho ngeten kok pantes. Lantas Mosok ngene kok pantes. nantinya Sampeyan sing kleru. nantinya Kok dadi DPR niki kok? Kalau ini pun DPR. Jadi intinya gini, ini Mas Amin. Ini salah satu pelaku tambang, bolak-balik biyen balbel-balbel aku nih kadang-kadang dia nglirwake. Dia wis kenal karo Kasat Serso apa mungkin sopo-sopo. Saya itu pengalaman. Saya itu 78 dadi polisi. 92 km. Saya 6 sampai 2003 mulai. Jokowi itu isih dadi ketua Asmindo Solo, aku ketua Asmindo Pati. Jokowi nek rapat-rapati tasih kan kabutan tas kaya meh kabul. Dan waktu itu Jokowi lho duwe. Bisa melu miyono Roda Jati kok. Ini temenan Pak. Terus sopo TPK Mogot niku biyen saboku Pak. Dulu, iki Durjati 1 2 3 wis lawak wis terus sing mriko wong saya gabus kelatihan kuape. Gune getas wis ana kayu ya. Terus gune mriko pengilon niku tasik lampu. Sing mriko isih ana TPN. Sambirejo Wirosari niku Kambangan Kuno nganti tekan Banyuwangi niku kula bakul kayu. Bakul kayu duitnya waktu itu ya akeh. Lo kudune sing nguasai negara kudune bakul kayu. Kudune lho nggih. Soalnya waktu itu duwe duit. Nek politisi sing saiki do kanu biyen namane ra duwe duit, wis aku wani totoan. Wani totoan. Dan dadi politisi, dadi DPR. Bar dadi DPR donyane entek ludes. Donyane mara tuane sapa-sapa entek. Mulai kula wingi takok, kowe dadi DPR. Ono sisane gak. Mungkin kursi apa jarane entek ora duwe sisa blas. Termasuk Pak Tri. Lalu Pak Patri beralih profesi itu. Makanya ketika dulu tak konsultasi perkara BPN, tak rekomendasi ning gone kepala BPN oke, termasuk kanca Tanggung Harjo mriku kula ngeten. Terus wingi tiba-tiba perkara nambang digone dijaluk kuncine. Kula niku calon DPR. Ning aku rapati nafsu. Ketika aku diundang ditawani wong mek nyoblos. Ini ora nafsu. Tapi ketika aku ditawani ana kasus yang perlu tak bantu, aku ki nafsu, Pak. Ini ku temenan iki. Jadi ini sudah menjadi jiwa saya. Begitu ndek ngono aku langsung atensi Kapol takon gawe WA. Kowe WA ning kene, aku tak teruske Kapolres. Itu langsung isuke langsung ditokke. Termasuk kejadian di Wirosari. Anggone Sarip, padha. Langsung dikuncine. Sing ora gelem tak kandhani iki wong Ndokoro. Pertama digorok 400 juta. Kedua 150 juta, ini digorok 150 juta. Ini yang kita rumangsa dadi politisi kudune isin. Ini menurut pandangan Pak Arianto loh, nggih. Tapi gini menurut pandangan sampean nanti beda karo pandanganku ini demokrasi. Monggo Pak. Iya, ini demokrasi tidak apa-apa. Kemudian juga garing-garingan. Ini ada yang dari Wirosari dan Ngaringan, ada enggak? Ngaringan izin. Ngaringan mana? Izin. Ngaringan itu sama. Waktu itu ditangkap kunduran karo nggone Ngaraparang. Ngaraparang itu Ngaringan yang perbatasan karo kunduran. Ditangkap karo Polda. Rampoke. Ya jujur, saya tuh kepengen awakku resik total. Kulo rengek-rengek jaluk dukungan yang gune pemilihan kok. Ini visi politik. Politik itu gagasan, ide, duwe gagasan, itu politik.
Jadi karena itu salah satu pikiran politik yang saya sampaikan ketika saya di Keratinan, saya undang Pak Tri, saya ingin jalan dari Tambak Romo sampai ke Sragen itu dari jalan provinsi. Itu visi politik, bukan terus merayu rakyat kon milih jalur dongo mangestu. Nah, itu bukan politisi. Menurut saya loh Pak, aksi massa aksi. Nah, memang kepentingan didasarkan pada kebenaran. Nah, orang dikatakan, ya sing masa itu mau dijak. Padahal kaya PAC di Pak Rianto. Ketika gagasan ide-ide politikku orang mlaku, aku lebih cenderung omah turu. Wis tuwa kok. Ngeloni bojo nunggu putuku, nunggone anakku. Iki bagi Pak Rianto. Wong nang nggone politik sing bener iku ya Pak. RI 2014 tidak pernah mendapatkan bantuan dari siapapun. Iku nek ora wong rada pinter golek duit utange akeh, untung. Bapakku ki ya wong ra duwe. Maratuwaku ya wong ra duwe. Jadi karena bapakku ra duwe, maratuwaku ra duwe, dadi ora duwe tinggalan-tinggalan sing anu. Saya bisa mandiri. Upamane bapakku sugih, maratuwaku sugih, mriki tak entek tanggo guyuran. Ngeten lho Pak. Jadi oleh sebab itu ini hobi. Nah, dengan pandangan-pandangan politik Pak Rianto kayak begini, nek sampai sejalan ikuti. Kalau tidak ya jangan. Ini soal pandangan. Berarti ini sama, nggak usah diuji. Nah, masalah naik motor sudah lincah, kan begitu. Akhirnya kita tidak jadi diuji. Tapi untuk hari ini Pak, hari ini saya tadi mengajukan lagi diuji, termasuk tenaga ahlinya Bapak, Pak Rudi. Tadi tak suruh langsung ujian memang. Jadi untuk membuktikan bahwa kita tidak serta-merta minta tanpa ujian, tidak. Cuma kalau angka 8 itu menurut kami tidak perlu untuk diujikan. Menurut saya misalnya Kabupaten Grobogan, peserta itu untuk keliling aja, keliling jalan Karena di luar. persoalannya Ya. ketika Rabat kesampaian argumentasi karo kasat lantas amen. Gini, di tengah malam nun sewu karena rencana SIM kan mau dibagikan karena ada perkumpulan seperti ini Pak. Dari Pak Kaur masih semoyo kan gitu. Padahal yang memakai 650 kan langsung jadi. Akhirnya Mas Danu tak suruh telepon Pak Kapolresta bahwasanya karena SIM itu sudah janji dan mau dibagikan peserta rapat. Akhirnya karena dia berdalih, jadi Mas Danu bilang kalau memang tidak bisa kita mau telepon Pak Kapolri kan begitu. Terus langsung Pak Kapolresta jawab jangan, biar saya yang atasi kan begitu. Jadi ini artinya apa kita sampaikan kapan panjenengan bila mana nanti di Purwodadi ada kejadian kayak gini, kita normatif aja dulu. Tapi nanti begitu kita dipersulit, ya kita mainkan apa yang kita punya. Gitu. Terima kasih. Saya anu siji. Kita enek ra salah, wingi ana polisi sing njaluk duit piro 16 juta. 16. Wis pirang sasi udah jalur ini? 6 bulan. 6 bulan. Terus wingi wis dibalik apa durung? Sudah. Nah, iya ceritanya. Kono. Iki cek engko. Terima kasih. Jadi gini Pak, ada kasus KDRT khususnya di Desa Sukolilo, Sono Baliadi. Jadi seorang penyidik kan sudah tahu bahwa itu nek tuntutannya 1 tahun dan sudah P21 kan jelas jaksa menuntutnya 1 tahun. Tapi dia menyodorkan tawaran bahwa bisa mengurangi hukuman, bisa 6 bulan sampai 3 bulan. Masyarakat kan tetap duwe sapi didol sapi Pak. Akhirnya dikasihlah uang 16,5 juta. Karena tidak ada perubahan dalam tuntutan, akhirnya
kami menelpon mereka, salah satu menelpon tidak respon. Saya buat semacam surat permohonan kepada Pak Kapolresta bahwa ada pungutan liar yang dilakukan oleh anggota A, B. Itu belum sampai tak kirim ke Bapak Kapolresta, dia baru membayar ojo diterusno kan gitu bahasanya gitu. Nanti kita harus, ya itu tadi, keberanian. Terima kasih. Wis ngomong ndak kesuwen. Nah ini contoh-contoh yang nyata bukan gawean. Sing tak bilani anake Pak Waji bener. Walaupun korban nganggo pengacaramu akhirnya diamputasi. Ini posisinya salah. Sing kelingan kasus Purwodadi lantas jalur Padopul sudah dibalik viral ya. Masih ya? Jangan betul. Masih ya? Jadi kasus-kasus seperti ini saya kepengen kita yang di partai politik itu harus memahami tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Nah pertanyaan saya, selama panjenengan di partai, ya, pernah enggak ada seorang politisi, ada seorang caleg yang memberikan ujangan semangatnya? Enggak semangatnya. Nah, yang benar yang menurut partai. Jadi oleh karena itu Bung Karno selalu mengatakan masa aksi. Jenengane partai itu duwene ya masa. Ketika memperjuangkan satu kepentingan, ya masane dijak. Ini kepentingan. Ini menurut saya. Jadi oleh karena itu Bung Karno pernah menyampaikan kata-kata begini. Perjuanganku saat ini lebih mudah karena hanya melawan penjajah. Itu bagi Bung Karno. Tapi cari melawan penjajah itu gampang, cari Bung Karno loh. Tetapi perjuanganmu nanti akan lebih sulit, lebih berat karena musuh bangsamu sendiri. Itu Bung Karno waktu itu saya ngomong. Sekarang terjadi. Kalau lagi ono kecelakaan, dipersulit macam-macam urusan sing dipersulit, urusan yang gone agraria dipersulit. Ini. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno saat itu betul. Bahwa perjuangan kita saat ini akan lebih berat karena berhadapan dengan bangsamu dewi. Ini contoh atau gitu? Ini Bung Karno. Jadi apa yang disampaikan Bung Karno itu semuanya betul. Termasuk bahaya neolit, neokolonialisme dan neoliberalisme. Itu saya ke ora ono penjajahan model perang. Gitu, saya dijajah lewat operasi-operasi intelijen perdagangan. Saya ini nun sewu yang ada di sini. Ada di satu rumah yang punya HP 3, satu rumah loh. Ada ya? Ada. Ini penjajahan sekarang yang sudah dipikirkan oleh Bung Karno soal neolit, neokolonialisme dan neoliberalisme. Ini Bung Karno waktu sudah ngomong. Dan apa yang disampaikan oleh Bung Karno saat itu ini menjadi kenyataan saat ini. Jadi oleh karena itu ketika kita mau menjadi bangsa yang besar, laksanakan saja pikiran-pikiran besar Bung Karno. Apa itu? Trisakti, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang budaya. Dalam bidang ekonomi, lagi ngerung wis kontak dijaluk, diperes. Ini bagaimana kita mau berbicara 2045 Indonesia mau menjadi negara besar? Tugasnya negara. Yang tugasnya negara. Karena negara ini pada dasarnya adalah merupakan satu organisasi negara. Penyelenggara negara, birokrasi, bupati, kapolres, jaksa, dan macam-macam. Itu sebagai penyelenggara negara. Itu rakyat itu melakukan kontrak politik dengan penyelenggara negara. Nah, kontrak politik itu berupa Undang-Undang Dasar 1945.